Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya di sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa kan? Bertemu kembali bersama Kak Cindy, Kak Firvi, dan Kak Vivi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Vivi akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Vivi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah online. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, gimana nih suasana hatinya hari ini? Pastinya cerah banget kan? Nah, oleh karena itu, kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin satu pujian yang berjudul Oh Cerahnya Hatiku. Masih semangat gak? Masih semangat gak nih? Nah, Kak Cindy, sekarang kita mau nyanyiin lagu lagi nih. Kira-kira nyanyiin lagu apa ya? Nah, untuk lagu kedua kita mau nyanyiin pujian yang mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Yuk, sama-sama kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Di
tangan kanan kita di dada dan kita angkat tangan kiri kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
menata firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan boleh menjadi rema bagi setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Ya, kakak percaya adik-adik semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sumber kebenarannya adalah Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan mendengar doa-doa kita. Sumber ayat Mazmur 116 ayat 2. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Oke adik-adik, nanti kita akan hafalkan ya. Nah, kisah Alkitab kita kali ini masih tentang Ishak dan Ribka yang terdapat di dalam Kejadian pasal 23 dan 24. Nah, dalam kisah ini kita akan menyaksikan betapa Abraham mempercayai Tuhan untuk menemukan istri bagi Ishak anaknya. Abraham berdoa kepada Tuhan untuk mengutus malaikat Tuhan untuk memimpin Eliezer. Anak-anak tahu Eliezer? Eliezer adalah hambanya, orang yang bekerja kepada Abraham. Nah, Eliezer melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Dalam perjalanannya, Eliezer juga berdoa loh anak-anak. Nah, Eliezer juga berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan tidak berubah. Dia tetap mendengar doa orang yang mencari Dia. Mari kita renungkan adik-adik bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu, Maha Mendengar. Kalau kalian berdoa saat kalian mungkin sendirian di kamar, kalian pikir tidak ada orang yang mendengar. Tapi ingat, kalau kita berdoa, Tuhan mendengar. Nah, saat kita juga dalam perjalanan, mungkin kita lagi sedang di pesawat, kita berdoa, Tuhan mendengar. Nah, kalau mungkin juga saat kita mengerjakan tugas kita terlalu berat, mungkin terlalu membebani kita, atau kita merasa tugas-tugas itu sulit, kita berdoa. Supaya apa? Supaya kita menjadi tenang. Percayalah, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Nah, Mazmur pasal 34 ayat 15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Adik-adik, Tuhan tahu seluruh keberadaan kita. Tuhan tahu seluruh keadaan kita. Baik kita duduk, baik kita berdiri, baik kita berjalan, baik kita sedang bersedih ataupun kita sedang senang. Adik-adik ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Seperti yang dilakukan oleh Eliezer. Saat dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya dan dia mendapatkan Ribka yang adalah dijadikan istri bagi Ishak. Nah, Ribka juga berdoa dan Ribka juga mau taat kepada Eliezer. Mereka berjalan kaki, mereka juga naik onta untuk menuju tempat yang sangat jauh. Eliezer juga taat kepada tuannya, tetapi dia tahu saat dia taat kepada tuannya juga harus berdoa minta hikmat dari Tuhan. Karena dia harus melakukan sesuai dengan apa yang tuannya perintahkan. Jadi adik-adik, keadaan dimanapun kita, apapun yang menjadi tugas kita, adik-adik, ayo kita berdoa seperti Eliezer. Apa yang menjadi tugas kita yang diberikan oleh Tuhan kita, diberikan orang tua kita, guru kita, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Agar Tuhan memberikan kita hikmat, supaya kita sanggup menanggung setiap persoalan kita, setiap tugas kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita menjadi mampu. Ya, adik-adik silakan bangkit berdiri, kita mau hafal super ayat kita hari ini. Ya, satu ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Mazmur 116 ayat 2. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sekali lagi, Mazmur 116 ayat 2. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ya, adik-adik udah mulai hafal? Ayo kita ulang satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur
116 ayat 2. Sebab ia menyendekkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Amin. Ya, adik-adik hafal di rumah ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya. Adik-adik ingat, dimanapun engkau berada, berdoa. Kenapa Abraham, doa Abraham bisa didengar oleh Tuhan? Karena Abraham itu orang yang benar. Nah, taat kepada Tuhan, ya, Bapak orang beriman. Jadi Tuhan itu mendengar doa-doa Abraham. Mari adik-adik, kita berdoa, kita bersyukur atas hari ini. Dan ingatlah dimanapun kalian berada, Tuhan tahu keberadaan kita. Apa yang kalian rasakan, ingat Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena Tuhan berkata dalam Alkitab, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan bersama. Kami diberkati oleh firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Apabila kami memanggil-Mu, Engkau mendengar kami Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami, Engkau tahu keberadaan kami. Tuhan, Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan, hal-hal yang dialami adik-adik kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan yang menolong mereka yang kelas 6 akan ujian, Tuhan memberkati mereka, biar mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik, memberkati anak-anak, Tuhan terus mengandalkan Engkau. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu, terima kasih buat orang tua. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Ada sukacita Allah dalam kehidupan kami, ada berkat-berkat Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Ingat, hafalannya diulang-ulang. Tuhan Yesus memberkati.